Apa yang terjadi jika Amerika Serikat tidak membayar hutang nasionalnya? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Beberapa saat yang lalu, anggota Kongres Brian Mast dari DPR Amerika mengajukan rancangan undang-undang untuk menahan pembayaran kembali utang Amerika Serikat kepada China. Artinya pemerintah Amerika tidak ingin membayar kembali uang yang terhutang ke China. China adalah negara kreditor terbesar Amerika di dunia. Brian Mast menuduh bahwa virus corona telah menyebabkan kerugian besar bagi Amerika Serikat, maka perlu melakukan penghukuman bagi China. Pernyataan ini terdengar sangat tidak bertanggung jawab, karena sampai saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan walaupun epidemi pertama kali meletus di China, tetapi jauh hari sebelumnya, gejala epidemi ini telah muncul di Eropa maupun Amerika Serikat sendiri. Mungkinkah rancangan undang-undang ini disahkan? Apa yang terjadi jika Amerika Serikat benar-benar tidak ingin mengembalikan hutang negaranya? Karena hal ini juga bakalan terjadi kepada negara lain termasuk Indonesia. Pertama, kita harus memahami mengapa China ataupun Indonesia membeli obligasi atau hutang nasional Amerika. Alasan fundamentalnya adalah volume perdagangan China adalah terbesar di dunia. China kini telah menjadi negara perdagangan nomor satu di dunia, dengan total volume perdagangan 32,16 triliun dolar pada tahun 2020. Semakin besar volume ekspor China, akan semakin banyak dolar yang dihasilkan. Jika China ingin menukarnya dengan Chinese Yuan, adalah suatu hal yang kurang memungkinkan. Karena peredaran Chinese Yuan sebagai mata uang internasional masih sangat terbatas. Di samping itu, Bank Dunia tidak dapat menukar begitu banyak renminbi, atau bahkan setelah penukaran, China masih memiliki banyak dolar Amerika yang tersisa. Jadi bagaimana mengatasi masalah dolar yang banyak tersisa ini? China tidak mungkin membiarkannya begitu saja, karena mata uang akan selalu terdepresiasi. Jadi hanya ada dua cara membuat uang ini menghasilkan keuntungan. Salah satunya adalah China membantu membangun negara-negara miskin seperti Afrika, memperbaiki infrastruktur mereka, membangun rel kereta api, memperbaiki jalan, membangun pabrik, dan sebagainya. Dengan demikian, China akan memperoleh hak operasional selama beberapa tahun dan kemudian menyerahkan fasilitas tersebut kepada negara-negara yang dibantunya. Pendapatan yang dihasilkan selama periode waktu tersebut adalah uang yang diperoleh dari investasi China di luar negeri. Metode kedua adalah langsung memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin. Tetapi, kedua metode ini memiliki risiko yang sangat tinggi, karena politik banyak negara miskin kurang stabil. Oleh karena itu, sangatlah berisiko menggunakan semua cadangan devisa untuk kedua aspek ini. Jadi, apa yang harus dilakukan China dengan dolar yang begitu banyak? Proyek apa yang bisa menghasilkan pendapatan yang lebih stabil? Jawabannya yang tersisa adalah membeli hutang nasional Amerika Serikat. Mungkin ada teman yang bertanya, mengapa tidak membeli emas saja? Pada dasarnya, di dunia ini hanya ada sekitar 70.000 ton emas yang tersedia untuk diperdagangkan di dunia, atau sekitar 3 triliun dolar jika dihitung dalam dolar Amerika Serikat. Apalagi bukan hanya China yang akan membelinya, negara lain termasuk Indonesia juga akan membelinya. Jadi, jelas tidak cukup bagi China untuk membeli semua emas ini. Jadi, peluang yang tersisa selain emas hanyalah dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, China hanya dapat terus membeli obligasi Amerika karena jumlah total perdagangan luar negerinya yang luar biasa besar dan meningkat setiap tahun. Tidak ada pilihan lain untuk mencegah hal ini. Dari segi sejarah, Amerika Serikat memang bisa dipercaya dulunya.
Mereka telah melakukan cicilan dan pembayaran hutang bunga sesuai jadwal. Namun, mungkin ada risiko di masa depan, yaitu obligasi Amerika Serikat adalah suatu skema Ponzi. Pada Maret 2021, jumlah utang Amerika Serikat telah mencapai 28 triliun dolar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini setara dengan setiap orang Amerika berhutang sekitar 85 ribu dolar. Ini semua belum termasuk hutang pemerintah federal Amerika ataupun perusahaan swasta di Amerika. Jadi, berapa pendapatan tahunan pemerintah Amerika untuk membayar hutang ini? Menurut data pemerintah federal, pendapatan fiskal mereka pada tahun 2020 adalah 3,6 triliun dolar. Bahkan jika semua orang Amerika tidak makan atau minum, mereka perlu waktu 7-8 tahun untuk melunasi semua hutang nasional saat ini. 28 triliun dolar Amerika Serikat. Satu hal yang harus kita perhatikan adalah besarnya hutang Amerika telah meningkat selama 20 tahun terakhir. Ketika George Bush Jr. terpilih menjadi presiden pada tahun 2001, total hutang nasional Amerika hanya sebesar 3 triliun dolar. Begitu ia menjabat presiden, ia meluncurkan rencana pemotongan pajak terbesar dalam sejarah Amerika. Skala sangat besar mencapai 1,3 triliun pajak terpotong. Jika ingin mengurangi besarnya hutang negara, Amerika seharusnya perlu lebih menghemat. Namun sayangnya George Bush Jr. sangat sial. Pada masa periodenya, ia menghadapi serangan teroris 9/11. Anti-terorisme menjadi kebijakan dasar nasional Amerika. Selama pemerintahannya, ia berturut-turut melancarkan perang terhadap Afghanistan dan Irak. Setidaknya 4 triliun telah dihabiskannya. Dari mana uang itu berasal? Tentu saja penerbitan obligasi hutang negara. Ketika dia turun jabatan, total hutang Amerika telah berlipat ganda menjadi 10,6 triliun dolar. Kemudian Obama berkuasa pada tahun 2009. Sangatlah masuk akal bila dia harus meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran, serta memperlambat pertumbuhan hutang nasional obligasi Amerika. Tetapi bagaimana dia bisa mencapai kesuksesan politik tanpa mengeluarkan uang? Akibatnya, Obama tidak mengoreksi kesalahan para pendahulunya, melainkan meneruskannya. Jadi ketika dia meninggalkan jabatan pada tahun 2017, total hutang Amerika sudah mencapai 19,95 triliun dolar. Hutang yang dihasilkan selama masa jabatannya hampir sama dengan jumlah total hutang yang diakumulasi oleh Amerika Serikat selama 100 tahun. Setelah itu, Trump menjabat sebagai presiden selama 4 tahun dan mengalami gelombang epidemi virus corona. Selama 4 tahun jabatan, Trump telah mengakumulasi hutang nasional Amerika yang semakin membengkak, meningkat menjadi 26 triliun dolar. Pada dasarnya, ketika kita membayar pinjaman rumah misalnya, semakin kita membayar, semakin berkurang hutang kita. Namun sebaliknya sangat berbeda dengan Amerika Serikat. Semakin mereka membayar pinjaman, semakin menumpuk hutangnya. Apa artinya ini? Artinya uang yang digunakan untuk membayar hutang lama seluruhnya berasal dari pinjaman uang dari hutang baru. Dengan kata lain, pemerintah Amerika Serikat tidak menggunakan 1 sen pun dari uangnya sendiri untuk melunasi hutang, melainkan menggunakan uang pinjaman baru untuk melunasi hutang lama. Ini adalah tindakan ilegal baik di China maupun Indonesia. Namun pemerintah Amerika Serikat adalah negara paling berkuasa di dunia. Tidak ada negara yang bisa mengendalikan perbuatannya. Jadi, kembali ke rancangan Brian Mast yang mengusulkan Kongres Amerika untuk tidak membayar hutang nasionalnya kepada China, kekhawatiran ini sebenarnya tidak perlu. Jika Amerika Serikat berani melanggar hutang pinjamannya, China justru akan menjadi negara pertama yang mendukungnya.
Karena jika pemerintah Amerika Serikat tidak mengakui hutang nasionalnya, secara langsung akan menyebabkan kredit dolar menghilang. Karena dolar Amerika adalah produk kredit obligasi Amerika. Akibatnya, Uni Eropa, Inggris maupun China akan mengusulkan penggunaan mata uang mereka sebagai pengganti dolar. Dolar Amerika Serikat dicetak oleh Federal Reserve, sebuah konsorsium perbankan swasta yang digabungkan dengan kredit nasional untuk mendukung kredit dolar Amerika. Jadi, sebenarnya Amerika Serikat sangatlah takut jika China sebagai kreditor terbesar obligasi Amerika akan menjual hutang nasional Amerika, yang akan menyebabkan harga obligasi Amerika anjlok. Akibatnya, negara lain juga akan ikut menjual obligasi Amerika sehingga nantinya dolar Amerika kehilangan basis kreditnya. Alasan lain mengapa Amerika Serikat tidak berani tidak membayar hutang nasionalnya kepada China dikarenakan hutang nasional Amerika sendiri tidak dapat dibekukan. Karena hutang nasional itu bersifat anonim. Amerika Serikat tidak dapat membedakan mana hutang nasional milik China, Jepang, ataupun Indonesia. Akan tetapi, jika Amerika Serikat benar-benar ingin menjadi preman, Amerika Serikat memang bisa membekukan semua rekening keuangan China di Amerika. Sebagai balasannya, China juga akan membekukan semua aset Amerika Serikat di China dan menghentikan semua pertukaran mata uang renminbi dan dolar Amerika Serikat. Aset ini sangat penting dan berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan teknologi Amerika. Jadi, konsekuensinya sangat jelas. China tidak dapat menanggung akibatnya. Demikian pula Amerika Serikat sendiri. Jadi, jika Amerika memang ingin menggelapkan hutang nasionalnya, Amerika Serikat perlu mempertimbangkannya 1000 kali. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia.